Kembali disergap pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Ada luka di bagian kepala korban. Polisi kerahkan anjing pelacak memburu pelaku pembunuhan. Warga digemparkan dengan tewasnya Siti Atikah di dalam rumahnya di Desa Cicau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dengan bersimbah darah. Ada luka di bagian kepala korban. Polisi melakukan olah TKP dan mengerahkan anjing pelacak mencari pelaku pembunuhan. Tewasnya korban pertama kali diketahui oleh suaminya saat pulang makan siang di warung tempat korban berjualan. Sang suami berteriak meminta tolong hingga warga berdatangan. Nggak ada masalah sama keluarga atau sama tetangga gitu, Pak? Ya, nggak ada. Nah. Kalau saya sih pengennya orang yang ngebunuh itu benang, ya maksimal lah. Istri saya kan tadinya hidup, ya istri saya udah mati, udah aja hukum mati aja. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum, sementara pelaku diburu polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Seorang tokoh adat ditemukan tewas dengan 37 luka tusuk di tepi jalan di kawasan Terbanggi Besar, Lampung. Pembunuhan ini terjadi saat korban mengantar cucunya ke sekolah. Petugas melakukan olah TKP di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah setelah ditemukannya jasad Jauhari 75 tahun seorang tokoh adat setempat. Keluarga yang mendapat kabar segera mendatangi ruang gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara. Jasad korban yang penuh luka tusukan pertama kali ditemukan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Sebelumnya, korban akan pergi ke rumah cucunya untuk mengantar ke sekolah. Saya bangunin lah lantas itu, Bang, itu ada orang kecelakaan kayaknya, tapi motor posisi nggak roboh, lagi hidup lasen ke kiri. Nah, udah dari situ udah berhenti saya. Lantas langsung jalan bawa mobil pickup. Kalau informasi dari keluarga masih kami, memang bapak ini pagi sering ketemu adiknya. Untuk anaknya yang di Kecubung, itu biasanya nganter cucunya untuk sekolah. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Lampung Tengah, Roy Emperloi melaporkan. Penemuan mayat pria mengapung di laut menggemparkan warga Minahasa, Sulawesi Utara. Ironis, jasad korban ditemukan tidak utuh, diduga tewas sejak 3 hari lalu. Evakuasi jasad laki-laki tanpa identitas berlangsung dramatis di laut berjarak 200 meter dari daratan pantai Desa Sapa, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Saat ditemukan, jasad hanya menggunakan celana pendek. Ironis, bagian tubuh korban mulai rusak dan tak dikenali lagi. Diperkirakan korban telah tewas 3 hari lalu. Diduga korban merupakan warga Desa Ranomea, Kecamatan Amurang Timur yang hilang. Kalau lihat kondisi kurang lebih 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Karena ada beberapa organ yang sudah busuk. Pak, siapa yang lebih dulu temukan mayat, Pak? Itu masyarakat. Masyarakat. Nelayan ya, Pak? Nelayan. Di perairan mana, Pak? Jelasnya. Perairan antara Malino dan Sapa. Belum dipastikan penyebab kematian dari korban, dan korban kini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku lain terkait pembakaran mimbar Masjid Raya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku diduga yang memasok narkoba jenis tembakau sintetis pada tersangka utama. Hasil pengembangan, polisi menangkap 2 rekan pelaku pembakaran mimbar Masjid Raya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya diduga merupakan pemasok narkoba kepada KB, tersangka pembakar mimbar masjid. Kepada polisi, KB mengaku pesta narkoba jenis tembakau sintetis yang didapat dari kedua rekannya tersebut. Sebaliknya, kedua rekannya mengaku tersangka KB yang memasok narkoba. Saat penangkapan, disita 1 paket narkoba jenis tembakau sintetis. Ka'bah yang pelaku pembakaran tersebut sebelum melakukan pembakaran memakai atau menggunakan
tembakau sintetis antara Muhammad Tahir dan Ka'bah. Namun pada saat setelah menggunakan, Ka'bah langsung melakukan pembakaran dan Muhammad Tahir tidak. Polisi memeriksa tes urin pelaku serta tes kejiwaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sungu melaporkan. Dua kelompok remaja di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terlibat tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran terjadi beberapa kali dan meresahkan warga. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi dini hari di kawasan Bukit Duri, Tanjakan Tebet, Jakarta Selatan, terekam video amatir. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu bahkan senjata tajam membuat warga resah dan terganggu. Warga menyebut aksi tawuran ini kerap terjadi bahkan sampai merusak kios dan rumah warga di sekitar lokasi. Itu warga sini atau warga mana, Bang ya? Oh, bukan. Bang, tawuran tersebut menggunakan benda tajam atau benda tumpul ya, Bang? Benda tajam. Jenisnya apa, Bang ya? Serulit. Ada benda lain nggak, Bang, seperti petasan atau? Batu, ya kayak bom molotov gitu. Tawuran itu berlangsung berapa lama, Bang? Paling 15 menitan. 15 menitan. Belum diketahui penyebab pasti dari tawuran ini yang diduga dipicu dari aksi saling ejek di media sosial. Warga berharap polisi bisa meningkatkan patroli, terutama pada dini hari menjelang pagi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang pengemudi mobil menjadi korban pencurian tas di sebuah SPBU di Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelumnya 4 pelaku yang mengendarai motor berpura-pura mengingatkan korban bahwa ban mobilnya pecah. Sebuah mobil masuk ke SPBU di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengendara masuk ke SPBU setelah 4 pria yang menggunakan motor memberitahu bahwa ban mobilnya pecah. Para pemotor tersebut rupanya komplotan pencuri. Saat sang pengemudi mobil sedang memeriksa ban, 3 pelaku mengajaknya berbincang. Sementara satu lainnya menggasak barang berharga dari dalam mobil melalui pintu bagian kiri. Upaya korban mengejar para pelaku tak berhasil. Saya turun, saya lihat ke belakang. Saya lihat itu di belakang mobil saya itu sambil diomongin terus gitu. Gak lama ada bapak-bapak ngingetin saya. Iya. Itu kenapa, ada apaan itu di depan? Saya kasih peringatan lah. Saya langsung ke sisi sebelah kiri mobil saya lihat tuh, wah itu udah kebuka, udah. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pengedar sabu ditangkap di samping kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Petojo Ejlek Gambir, Jakarta Pusat. Sempat terjadi selisih paham dengan warga, lantaran petugas yang berpakaian preman dikira debt kolektor. Seorang pria pengedar sabu tak berdaya, usai terjatuh dari motor yang dikendarainya di Jalan Petojo Ejlek Gambir, Jakarta Pusat. Petugas yang berpakaian preman langsung memeriksa tas yang dibawa oleh pelaku. Sempat terjadi selisih paham dengan warga lantaran petugas yang berpakaian preman tersebut dikira debt kolektor. Emosi warga mereda setelah kedua petugas menunjukkan kartu identitasnya. Pada penangkapan ini 5 paket sabu yang sempat dibuang pelaku disita petugas. Saya kan lagi sini lagi makan kan, saya pikir kan keterakin aja gitu. Woi gitu, saya pikir mau ngambil motor dia. Menurut itu banyak Grab juga nyamper kan dia yang narkoba itu pakai helm Gojek ya. BB-nya apa Pak tadi Pak? BB-nya sabu sih. Ada dibuang di situ tuh. Meski mengaku barang haram tersebut bukan miliknya, namun petugas yang diduga dari Polres Jakarta Barat tetap menangkapnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Takut gagal menikah, seorang wanita membuat laporan palsu ke polisi dengan mengaku sebagai korban asusila. Pelaku merekayasa laporan lantaran tak ingin perselingkuhannya diketahui sang kekasih. Wanita ini diduga membuat laporan palsu ke Polresta Padang. NS mengaku menjadi korban asusila yang dilakukan oleh AR, pria yang baru dikenalnya lewat aplikasi kencan online.
NS berbuat nekat lantaran tak ingin perselingkuhannya diketahui sang pacar. Untuk meyakinkan laporannya, NS memesan ojek online melalui HP seorang pengunjung mal yang tak dikenal di daerah Air Tawar, Kota Padang. Menindaklanjuti laporan NS, polisi mendatangi tempat NS di Cabuli yang merupakan rumah AR di Belanti, Kota Padang dan menangkap AR. Ternyata apa yang dilaporkan oleh wanita ini tidak betul. Karena setelah kami lihat CCTV, tidak ada keterangan yang sesuai yang seperti yang dilaporkan oleh wanita ini. Kemudian juga yang dilaporkannya juga bukan ojek online. Ternyata yang dilaporkan adalah seorang pria yang mana dia telah melakukan komunikasi dulunya lewat aplikasi Kencan. NS terancam pidana laporan palsu dan pencemaran nama baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Berpura-pura jadi tukang pijat keliling, pria pelaku pencurian incar wanita lanjut usia sebagai korbannya. Sergap kembali usai jeda berikut.